Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aiza Syarifika dari kelas B4 dengan nomor NIM 2381130125 Prodi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjadi Cirebon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ibu Nuria Mujiatun SPD MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, ayo kita bersama-sama berdoa. Dimulai dari ketua kelasnya siapa? Yuk. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Baik, Ibu akan absen dulu ya sebelum memulai pelajaran. Afrilia Dimas, Hadir. Alika Putri, Hadir. Balkis Salsabila, Dwi Putra Al-Bukhari, Rizvia Gita, Melisa, Nadifa Maulida. Oke, alhamdulillah banyak yang hadir dan banyak yang tidaknya juga ya. Untuk itu sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu supaya belajarnya Ibu bakal minta kalian untuk berdiri dulu. Yang semangat ya. Tepuk semangat. Ding ding ding, dum dum dum, ding ding ding, dum dum dum. Semangat. Oke. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan mulai pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang bab 1 Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Siapa yang tahu Al-Quran itu apa? Angkat tangan. Ayo, dan malu-malu apa Nadine? Bacaan. Bacaan. Siapa lagi yang tahu? Ibu. Rizky apa? Ayat. Ayat. Apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Vicky. Kalam Allah. Siapa lagi yang tahu? Hah? Hadis-hadis Allah. Oke. Al-Quran menurut Nadir, Sylvia Gita, terus Vicky, terus Sofiatul. Al-Quran ini ada yang menyebut kalam Allah, ada yang menyebut bacaan, ada yang menyebut ayat. Oke. Menurut Profesor Quraisyihab, Al-Quran ini berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca. Dan kata dasar dari Al-Quran ini Quran. Quranan. Kata dasarnya Quranan. Ya. Quranan yang berarti bacaan. Dan alifnya ini menurut Profesor Quraisyihab ini berarti kesempurnaan. Al-Quran kata kerjanya yaitu qoro'a yang berarti membaca.
tidak hanya mudah diingat oleh orang tua, anak-anak juga mudah untuk menghafalnya, mudah untuk diingatnya. Nah, kesempurnaan Al-Quran ini telah terbukti dalam sejarah bahwa Al-Quran ini tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal baca tulis ribuan tahun yang lalu ini dapat melindungi Al-Quranul Karim, bacaan yang sempurna lagi mulia. Oke, Al-Quran dengan angka bacaan ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Siapa yang tahu ayatnya? Coba boleh bacakan. Saya Bu. Oke, baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi teman kalian bernama Sylvia sudah berani membacakan makna bacaan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, artinya dalam surat Al-Baqarah ayat 85 ini beberapa hari ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini apa? Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan atau awal turunnya Al-Quran. Al-Quran ini sebagai apa? Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai petunjuk itu pembeda antara hak dan yang batil. Secara istilah Al-Quran ini para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi ke dalam hati Nabi Muhammad dan diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Yang membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Yang pertama dari pengertian di atas, yang pertama Al-Quran sebagai kalamullah. Menurut fikih kalamullah itu adalah firman Allah. Jadi ibu akan jelaskan kalamullah ini adalah bukan ucapannya dari Nabi Muhammad, bukan ucapannya dari malaikat, bukan ucapannya dari makhluk Allah lainnya, tetapi Al-Quran kalamullah ini merupakan firman Allah yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Yang kedua, Al-Quran tadi menurut pengertian di atas, Al-Quran menjadi mukjizat. Mukjizat itu apa? Hal yang luar biasa yang diturunkan kepada siapa aja? Kepada siapa? Aman. Dan yang ketiga, Al-Quran ini diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia. Dan yang keempat, Al-Quran ketika dibaca ini kita yang membacanya mendapatkan ibadah. Membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Nah, semakin tinggi imannya, semakin sering juga, semakin sungguh-sungguh juga dalam membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat juga imannya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari Al-Quran. Sekarang nama lain dari Al-Quran itu apa? Al-Furqan. Fungsi Al-Quran di apa? Yang pertama, Al-Quran ini berfungsi sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama.
hal. Dan yang terakhir, Al-Quran ini berfungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu. Yaitu apa ajaran masa lalu? Injil. Yang ajaran masa lalu apa, Den? Injil. Oke, itu adalah fungsi dari Al-Quran. Oke, baik. Kita sudah belajar tentang pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, dan nama-nama lain dari Al-Quran. Sekarang Ibu mau membuat kelompok. Dalam satu kelompoknya satu baris ya. Kalian cari nama-nama Al-Quran, artinya apa, dan terdapat di Quran surat dan ayat keberapa. Siap? Siap? Siap. Yuk bikin kelompok yuk. Oke, kalian siapkan kertas satu lembar, satu kelompok kertasnya satu lembar. Ditulis ya nama kelompoknya siapa. Nanti dibikin tabel, oke? Dibikin tabelnya gimana, Bu? Di sini kalian nanti bikin tabel. Yang pertama ini nomor jelas ya. Ini nama lain dari Al-Quran. Di sini artinya yang di sini adalah terdapat di mana, di surat apa? Surat apa? Ayat keberapa? Ya? Paham? Oke. Ada nggak Al-Qurannya? Ada. Silakan masing-masing kelompok, Ibu sudah sediakan Al-Quran, sok masing-masing kelompok diambil. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, yang sudah selesai silakan boleh maju ke depan kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan secara kerjasama kelompok. Yuk, yang satu boleh silakan maju kelompoknya. Perwakilan saja 3 orang ya. Boleh membawa peran boleh. Agak ke sini boleh. Aja kamera. Aja kalian supaya enak. Ayo yang lain dilihat dulu kelompok satu presentasinya. Ayo dilihat dulu ke depan semuanya. Ayo boleh presentasi kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Abi akan menjelaskan tentang nama lain dari Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman saya bernama Aprilia. Oke. Nama lain Al-Quran adalah Al-Haq, artinya kebenaran. Terdapat dari surah Al-Baqarah ayat 140. Oke. Bisa dibacakan suratnya? Oke, silakan. Artinya apa? Kebenaran itu dari Tuhan yang Maha, jangan sekali-kali engkau menyembah termasuk kebenaran. Oke. Terima kasih. Yang terakhir, Ibu akan menyimpulkan bahwasanya Al-Quran ini berasal dari kata kerja qira'a. Menurut Profesor Quraisy Shihab, Al-Quran berasal dari kata kerja qira'a yang berarti membaca. Dan kata dasarnya Al-Quran ini Qur'an yang berarti baca. Jadi Al-Quran ini bacaan yang sempurna. Karena alifnya memiliki arti kesempurnaan. Nah, Al-Quran memiliki fungsi secara umum. Fungsi yang pertama, Al-Quran sebagai ajaran hukum Islam yang utama. Terus fungsi yang
berbagai hal. Dan yang terakhir, Al-Quran secara umum fungsinya memiliki sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Al-Quran juga memiliki nama-nama yang berbeda yang telah kalian presentasikan. Ada Al-Furqan, Al-Shifa, Al-Dzikr, terus apa lagi? Alkitab, terus Ar-Rahmah. Itu nama-nama lain dari Al-Quran. Itu saja ya dari Ibu. Terima kasih apabila ada kekurangan dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.